pagi Pak Eko, ada apa ini kok dari gunung ke tempat saya ini? Ada kepentingan Pak. Monggo bisa disampaikan nanti. Sehat Pak Seno ya. Sehat, siapa tahu saya bisa membantu Pak Eko, monggo. Terima kasih Pak Seno. Nggih. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Seno terkait dengan tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak. Tugasnya yaitu bertanya terkait dengan dilema etika pengambilan keputusan berbasis berdasarkan nilai-nilai. Nah, nanti mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Seno. Siap Pak ya? Ya, siap tidak siap karena begini, siapa tahu nanti bisa membantu Pak Eko untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak, apa yang bisa saya bantu dan nanti apa yang bisa saya jawab ya nanti akan saya laksanakan gitu. Oke, siap Pak Eko membantu. Iya. Yang pertama Pak, mungkin Iya. terkait dengan dilema etika selama ini dari Pak Seno, bagaimana cara Pak Seno untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Pertanyaannya sulit ini ya. Iya. Oke. Ya, kita asumsikan bahwa kita sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah instansi pendidikan, pasti kan ada beragam persoalan, ada kasus yang dihadapi nggih, baik itu kasus benar atau benar dengan salah. Kalau benar dengan salah kan jelas sih, tetapi kalau benar dengan benar itu pasti ada sesuatu yang perlu kita dalami, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, dari kedua kasus itu dapat kita identifikasi benar, agar dalam kita mengambil keputusan itu tidak merugikan banyak pihak atau kepentingan. Jadi bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu setelah kita pahami keputusan ini ataupun persoalan ini sebisa mungkin mempunyai kasus ataupun interaksi yang paling sedikit. Nah, itu yang harus kita ambil, harus kita sesuaikan supaya ya friksi-friksi di lapangan itu tidak ada. Ya tetap ada tapi kan sekecil mungkin. Banyak pihak. Ya betul begitu Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Pak Seno. Selama ini Pak Seno dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang kebajikan. Itu gimana? Wah, Seno dalam pengambilan keputusan. semakin sulit pertanyaannya nih. Oke. Begitu Pak Eko, menurut pemikiran saya bagaimana kita menyelesaikan kasus dilema etika dua persoalan yang sama-sama benar, tetapi bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana kita membentukkan faktor itu dengan pihak mana saja. Kalau kepentingannya itu kepentingan perorangan atau kepentingan orang banyak, lah itu kan harus kita pilih. Kalau menyangkut kepentingan orang sedikit atau perorangan, itu harus kita kesampingkan dulu. Ya, kita lebih mengutamakan yang mengandung kepentingan orang banyak dan mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil, dan dampaknya itu untuk seterusnya. Kalau persoalan untuk kepentingan seseorang kan kadang hanya kepentingan sesaat, tetapi kalau kepentingan itu menyangkut orang banyak dan kesetiaan itu kan bisa untuk seterusnya. Ya, jadi kita lihat faktor-faktornya itu. Apakah persoalan itu menyangkut kepentingan perorangan atau orang banyak? Lah itu yang diutamakan mestinya yang menyangkut kepentingan orang banyak secara umum gitu. Itu yang bisa saya harusnya. Iya. Jadi saya tangkap lebih mengutamakan kepentingan orang banyak terlebih dahulu. Iya, kepentingan perorangan.
kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya. Waduh. Jadi selanjutnya itu langkah-langkahnya Pak Seno atau prosedur dalam menyelesaikan itu seperti apa itu Pak? Mungkin tadi sudah disampaikan juga, mungkin langkah-langkahnya bisa mementingkan kepentingan dari orang banyak itu tadi terlebih dahulu ya. Mungkin prosedur yang lain ada yang bisa disampaikan terlebih dahulu dalam menangani dilema etika. Ya paling tidak ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang benar dan benar gitu, setelah kita cermati itu kalau saya harusnya kita menyelami dulu, menyelami dalam artian meminta pertimbangan atau kita membuat menyelami permasalahan itu, minta pertimbangan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi itu bukan atas, kalau saya bukan atas putusan pribadi ya pribadi, tetapi kita sudah mempertimbangkan faktor-faktor lain atau mungkin teman-teman yang satu kepentingan. Nah, kita kumpulkan, kita ajak pertimbangan. Kira-kira ketika kita mengambil keputusan yang ini itu dampaknya bagaimana? Kemudian ketika kita mengambil keputusan yang ini itu bagaimana? Jadi harus melibatkan banyak pihak. Kalau saya jangan hanya pribadi. Karena kalau pribadi nanti bisa saja itu like and dislike. Tetapi kalau sudah orang banyak, pertimbangan banyak lah, nanti kita putuskan bersama. Ketika kita mengambil keputusan itu sudah diyakini bahwa itu dianggap resiko atau friksi yang ada di lapangan itu lebih sedikit. Jadi melibatkan orang banyak, tidak secara pribadi. Kalau saya begitu Pak. Yang saya tangkap tadi satu, mengambil dari keputusan berbagai pihak, dari waka-waka dari teman-teman yang lain, dari teman-teman yang lain saling bertukar pikiran. Jadi nanti dari berbagai pikiran itu kan disatukan, otomatis problem itu terselesaikan. Ya, jadi banyak dengan referensi. Semakin banyak masukan dari teman-teman, diharapkan kan keputusannya semakin semakin ya baiklah menurut baik, dan juga lebih mementingkan banyak pihak. Ya, betul gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Pak Seno, hal-hal apa saja yang selama ini yang dianggap Pak Seno itu efektif mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semakin sulit ini pertanyaan Pak Eko ini. Oke. Jadi dalam kasus pengambilan keputusan, bagaimana kita membuat persoalan itu menjadi sederhana. Jadi kita pandang dari sudut kita persoalan itu tidak usah dibuat rumit, tapi menyederhanakan pokok permasalahan yang ada sehingga kita bisa membangun sebuah kebijakan yang seperti tadi bisa untuk kepentingan orang banyak. Jadi persoalan itu disederhanakan, dibuat sederhana, dan kemudian kita bisa membangun sebuah kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan bersama tadi. Yang itu yang harus kita saya itu terapkan begitu. Jadi kita menyederhanakan persoalan, kemudian membangun kebijakan supaya kebijakan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Begitu nggih. Jadi pertama melihat dulu kasus tersebut secara tidak rumit. Iya, tidak rumit. Tidak rumit. Anggaplah ada suatu persoalan, problem, ada kasus, pasti bisa ditangani dengan cara tadi bermusyawarah. Iya. Jadi dibuat tidak begitu spontan. Jadi kan kita biar santai tapi serius gitu. Sehingga apa yang kita hasilkan nanti bisa untuk kepentingan bersama itu lebih baik. Kalau menurut saya begitu nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin selama ini ada tantangan khusus Pak ya. Jadi mungkin dari pengambilan keputusan selama ini terkait dengan dilema etika, ada tantangan apa yang mungkin jadi kesulitan dari Pak Seno?
Yang namanya kebijakan atau sebuah keputusan itu kalau untuk menyenangkan ataupun memuaskan semua orang itu kan sulit gitu dengan kebijakan. Pasti ada satu dua pihak yang merasa kok pendapat saya tidak diterima ataupun kok persoalan saya dikesampingkan, lebih mengutamakan persoalan yang A atau yang ini ya itu perlu pendekatan secara personal supaya perseorang atau pihak-pihak yang kira-kira tadi kurang bisa menerima itu kita dekati secara personal, kita diajak diskusi atau komunikasi karena sebuah lembaga itu komunikasi itu penting sehingga mereka itu bisa menerima keputusan yang dianggap lebih diutamakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi kita selami, kita dekati supaya mereka itu ya merasa apa ya, dirangkul, tidak dikesampingkan. Iya, dihargai. Biarpun mungkin persoalan mereka itu tidak dikesampingkan tetapi lebih diutamakan kepentingan umum dulu. Jadi kita saling merangkul begitu Pak Eko ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti selama ini yang dilakukan oleh Pak Seno kan tadi merangkul yang lain supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu tepat. Iya, Terus tantangan yang dihadapi itu tadi mungkin yang saya ambil poinnya adalah bagaimana pengambilan keputusan itu tepat dan tidak banyak pihak yang dirugikan dan yang merasa kecewa atau mungkin belum itu kita rangkul, kita ajak komunikasi lah supaya ya mereka bisa menerima yang sudah kita sampaikan tadi. Gitu. Jelas. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Ada berapa pertanyaan nih Pak? Banyak banget ya. Nanti untuk selanjutnya ini, apakah Pak Seno ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah dijadwalkan atau memang spontanitas? Karena kasus-kasus itu terkadang kan silih berganti. Iya. Tentunya kan apakah selama ini dari Pak Seno atau yang lain mungkin dari pihak-pihak maka yang lain kalau ada kasus itu penyelesaiannya secara berkala dijadwal atau spontan? Kalau yang namanya kita menyelesaikan kasus itu mestinya tidak terjadwalkan. Pertama kita menyelesaikan kasus ini, kedua kasus ini tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus itu yang kira-kira berdampak besar. Iya, misalkan kalau kasus ini nanti akan menimbulkan gejolak yang banyak atau besar, itu lebih diutamakan. Ya, jadi tidak terjadwal. Jadi kita lebih memprioritaskan kasus mana yang bisa dampak terhadap lingkungan itu diserahkan lebih dulu. Tetapi kalau itu ya kita intinya begitu. Jadi tidak serta-merta ini kasus yang nomor 1 diselesaikan dulu baru kasus nomor 2, tidak. Ya kira-kira kita bisa mencermati lah kasus ini kita kira berdampak banyak lah itu diselesaikan dulu supaya warga di sekolah itu lebih kondusif. Baru nanti menyelesaikan persoalan kecil-kecil. Sebenarnya tidak ada persoalan besar dan kecil. Sebenarnya persoalan pasti akan menimbulkan dampak. Tetapi kan dampaknya itu bisa kita lihat menyangkut hajat orang banyak dan mungkin secara perseorangan. Nah, kita lebih utamakan yang lebih luas itu tadi. Jadi utamakan yang itu dulu Pak. Oke. Berarti tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada. Cuman ada skala prioritas penyelesaian kasus. Iya, betul gitu. Terus besar kecilnya manfaat atau dampak itu pasti lebih didahului. Ya, betul gitu. Jadi selanjutnya Pak Seno, mungkin Pak ya, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu bisa mempermudah atau membantu Pak Seno dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi? Yang namanya sebuah instansi itu bisa berjalan itu pasti ada teamwork. Ya, tidak bisa kan kita hanya bekerja sendiri. Nah, begitu juga dengan ketika kita menyelesaikan atau mendapatkan sebuah persoalan, lah bagaimana saya terutama terus terang mempunyai
beberapa personal yang kita bisa ajak untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi ada komunikasi yang baik dengan terutama warga sekolah, dan ada orang-orang yang kira-kira ya kita bisa ajak berdiskusi. Karena menurut saya ketika kita juga sebuah persoalan ketika kita bicarakan secara umum banyak juga akan membuat apa nggih? Malah bingung. Tetapi ada tim sendiri atau teamwork yang kira-kira kita bisalah diajak berdiskusi atau sefrekuensi. Iya. Kalau kita bicara dengan teman-teman yang sefrekuensi kan enak nggih. Kita santai, kira-kira bisa membantu keputusan itu. Saya punya dan ya harus, kalau menurut saya harus. Jadi sebuah instansi ada teamwork yang kira-kira bisa ketika kita mengambil keputusan itu bisa tepat dan bisa diterima oleh semua warga sekolah gitu. Tetap punya Pak Eko. Kalau di kepala sekolah itu berarti waka-waka. Ya mungkin waka-waka ya. Ya karena yang namanya waka kan sebagai tangan panjang dari kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak bisa bekerja sama dengan kepala waka-waka ataupun waka-waka tidak bisa bekerja dengan kepala sekolah, otomatis akan pincang. Nah itu otomatis ada komunikasi yang baik dari kepala sekolah dengan waka-waka atau waka dengan yang lainnya. Gitu. Terima kasih Pak Oke. Seno. Terus yang ini terakhir Pak Seno. Boleh. Terakhir. Dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Iya. Pak Seno tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Pak Seno petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema itu? Oke, nggih. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka kita perlu mengidentifikasi jenis kasus itu. Ya, identifikasinya itu harus dilakukan lebih awal. Jadi ketika kita mengidentifikasi dilakukan lebih awal. Diidentifikasi itu dulu. Kemudian dilakukan pengujian atau seperti tadi kita menyelami persoalan bagaimana, lalu dilakukan pengujian itu benar lawan benar. Kalau benar dengan salah kan mudah nggih. Kita mestinya menentukan yang benar. Tidak mungkin kita menentukan yang salah. Nah, tapi bagaimana kita menguji, pengujian itu lakukan benar-benar. Kemudian bagaimana kita menentukan paradigma benar yang benar itu kira-kira yang menyangkut kepentingan perorangan yang mana, kemudian yang menyangkut kepentingan lingkungan atau orang banyak yang mana. Nah, kemudian itu baru diambil sehingga keputusan yang kita ambil itu mempunyai prinsip-prinsip yang tidak merugikan orang banyak, atau kalau di sekolah kita mungkin siswa Ya. atau mungkin Bapak Ibu guru juga loh. Bapak Ibu juga bisa loh ketika kita ngambil keputusan atau kebijakan, jangan hanya menguntungkan satu gelintir orang ya, tetapi bisa mengutamakan kepentingan bersama. Nah, makanya itu bagaimana kita pertama tadi mengidentifikasi kasus lebih awal, kemudian diuji dengan perbandingan benar dengan benar tadi. Kalau benar dengan salah, wah itu jelas mulai mesti benar, tapi dengan benar-benar kemudian kita menentukan paradigma kira-kira persoalan ini menyangkut orang banyak atau perorangan. Nah, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu bagaimana kita bisa menyesuaikan atau mengutamakan prinsip yang tidak merugikan orang banyak atau tidak merugikan siswa. Itu yang perlu kita ambil supaya sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Eko. Terima kasih Pak Seno. Begitu banyak penjelasan dari Pak Seno terkait pengambilan keputusan terkait dengan apa yang sudah selama ini dilakukan di sekolahan. Jadi saya juga mulai belajar ini apa yang sudah disampaikan Pak Seno, sangat menarik. Saya sangat bersyukur bisa diskusi dengan Pak Seno. Sama-sama Pak Eko. Semoga nanti ada kesempatan lain kali. Terima kasih Pak Seno, ini saya undur. Iya, dan saya juga terima kasih berajak diskusi ini dan semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk program yang sedang Pak Eko tempuh, yaitu sebagai guru penggerak, dan kira-kira nanti Pak Eko bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang selanjutnya ikut program guru penggerak. Gitu Pak Eko. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Sukses selalu Pak Eko. Ya, sama-sama.